Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Majelis Taklim Ihsanul Amal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya, kasih sayangnya, ridho, taufik, hidayah, serta pertolongan inayahnya, alhamdulillah kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat panjang usia, dan mudah-mudahan usia kita ini bermanfaat di dalam menambah amalan-amalan kita untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tentunya pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita nikmat mendatangi majlis al-ilm, nikmat mendatangi taman surga, nikmat mendatangi perkara yang insya Allah akan menghidupkan hati kita dan menambah takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, sauri toladan kita, panglima jihad kita, yang memberikan contoh yang paling baik kepada kita, yang mendakwahkan Islam ini sebagai sosok yang membawa rahmat untuk alam semesta ini, yaitu Nabi kita dan yang kita sayangi, kita cintai, Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para anbiya, dengan para sahabat, dengan para orang-orang soleh di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabni rizqan halalan wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan
astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ta'lim kita, pembahasan kita pada hari ini. Kemarin kita sudah sampai dengan al-maqalah ar-rabi'ah yang menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Umar, tapi belum kita bahas, dan kebaikan-kebaikan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka berdua, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk mencontoh apa yang telah diperbuat oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu anhuma. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izzud dunya bil mali. Kemuliaan dunia itu dengan harta. Jadi seakan-akan kalau orang punya harta yang banyak, itu di dunia dia akan dimuliakan. Apalagi kalau harta itu kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin harta itu kita belanjakan di jalan Allah, insya Allah kemuliaan akan semakin menghampiri kita.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mana qusat shadaqatun min mal." Tidak berkurang dari sedekah apa yang kita sedekahkan itu dari harta kita. Ya. Jadi harta yang kita sedekahkan itu tidak akan mengurangi dari harta-harta kita. Bal yazdad wa yazdad. Tapi harta kita akan bertambah dan bertambah. Jadi izzud dunya bil mal. Kemuliaan dunia itu bisa didapatkan dengan harta. Ya, dengan harta kita akan mendapatkan kemuliaan. Apalagi kalau harta itu kita belanjakan di jalan Allah, semakin memberi banyak manfaat, semakin kita memberikan apa yang kita punya kepada banyak masyarakat, banyak orang, insya Allah kemuliaan di dunia akan didapat oleh kita semuanya. Wa azzul akhirati bisalihil a'mal, dan kemuliaan akhirat itu dengan amal-amal saleh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan aizul akhirah, kemuliaan di akhirat, maka kita harus memperbanyak amal-amal soleh. Fala tataqawwa umurud dunya, tidak akan kuat, tidak akan bisa ada yang memperkuat hal-hal yang berkenaan dengan dunia, keduniaan. Wala tuslihu, jadi maslahatnya tidak akan banyak dari dunia ini illa bil amwal, kecuali dengan harta. Kita mau bikin pesantren harus pakai duit. Kita mau mengutus anak kita sekolah di pondok pesantren harus ada biaya. Kita mau sedekah harus ada biaya, harus ada uangnya dan lain sebagainya. Jadi harta itu penting. Amwalud dunya muhimun, ya, muhimmah jiddan. Jadi harta dunia itu penting. Buat apa? Buat bekal kita. Jadi kalau ada yang bilang udah kita nggak usah banyak-banyak nyari duit, udah apa yang ada aja, jangan semangatin kalau kerja. Dunia juga harta juga nggak kita bawa. Nah itu salah juga. Kita kumpulin banyak harta buat sedekah. Kita kumpulin banyak harta untuk memperkuat umur dunia kita. Nah, karena apa-apa juga butuh harta. Apalagi zaman kita sekarang. Ya. Semuanya berkaitan dengan uang. Maksudnya walaupun uang itu tidak satu-satunya jalan, tapi kalau kita punya uang akan mulus. Coba nih, kita mau berangkatkan anak kita sekolah menuntut ilmu di Makkah atau di Madinah. Kalau kita nggak punya uang, apa bisa? Nggak bisa, karena sekarang naik pesawat, ya, tiketnya pulang pergi, nah itu jutaan, puluhan juta bahkan. Kita mau haji, lah kalau nggak punya duit, kecuali orang-orang yang oleh Allah ditunjuk dengan cara-cara khusus, ada yang menghajikan, ada yang mengumrohkan, ada yang ngasih hadiah, tapi pada dasarnya pakai duit juga. Lah pesawat jalan pakai bahan bakar. Nah, iya. Kemudian ya itulah, harta itu penting. Tapi tidak semuanya bisa selesai dengan harta. Tapi harta tetap penting. Nah, kita aja masak sehari-hari, aduh, kalau orang dapur nggak dikasih duit, kayak apa itu? Bisa jadi perang dunia ketiga di rumah. Iya, begitu. Jadi penting harta. Kita cari ma'isyah, ya. Penghidupan dunia ini, harta itu penting kita cari. Nah, karena itu akan menjadi bekal kita selama kita hidup di dunia, ya, dan juga nanti kalau kita gunakan harta itu untuk menjadi amal soleh, insya Allah akan bermanfaat buat akhirat kita. Jadi umur dunia itu tasluhu wa tataqawwa, ya, bi al-amwal. Wala tataqawwa umurul akhirati
wa la tasluhu illa bil a'mal as-salihah. Nah, sedangkan perkara-perkara akhirat ya, yang memperkuat nanti, yang mempermudah jalan kita di akhirat, yang akan menjadi kenikmatan, asbab nikmah fil akhirah, sebab-sebab nikmat kita di akhirat nanti dengan amal soleh. Sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, zikir wirid yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan, bahkan ya kalau kita sebut mah al-iman bid'un wa sab'una. Jadi iman itu ada sekitar 72 sampai 79 cabang. A'laha, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Jadi iman tingkat paling tinggi itu la ilaha illallah, itu kunci dari segala hal. Yang paling kecil imatatul adza anit thariq. Tuh. Iman yang paling kecil dikatakan bahwa imatatul adza, menyingkirkan bala, menyingkirkan bahaya, menyingkirkan kerikil, menyingkirkan ranting kayu dari jalan. Itu iman paling kecil. Kalau orang melihat di depan dia ada bahaya di jalan, ada batu, ada kerikil yang membahayakan orang, kok tidak disingkirkan, berarti iman terkecil aja dia nggak punya. Iya. Jadi imatatul adza anit thariq itu masuk ke syu'batun min syu'ubil iman. Jadi menyingkirkan, mengambil sampah, menyingkirkan apa benda-benda yang mengganggu jalan, itu termasuk perbuatan iman. Masya Allah. Jadi kita mengambil sampah, mungut sampah, kita masukkan ke tempat sampah, itu iman. Semakin kita bersih, berarti iman kita juga semakin meningkat, semakin kuat. Karena Allah kan innallaha yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah juga yuhibbul, mencintai mutatahhirin. Nah, jadi orang yang suka bersuci. Ya, kebersihan itu kan sebagian dari iman. Kebersihan itu sebagian dari mutatahhirin, cara kita untuk menjadi orang-orang yang mensucikan diri kita. Nah, jadi begitu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan akhirat itu bisa kita raih dengan al-a'mal as-salihah, dengan amal-amal soleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, man huwa Umar ibn Khattab. Siapa itu Umar bin Khattab? Kenapa kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab itu tidak bisa dituliskan? Nah, kata Jibril, seandainya semua pohon yang ada di dunia dijadikan pena, kemudian air laut dijadikan tinta, maka aku tidak akan bisa menuliskan, tidak akan cukup bagiku untuk menuliskan kebaikan-kebaikan Umar ibnul Khattab. Kita sedikit belajar bagaimana sirahnya Umar bin Khattab, walaupun tidak full, kita singkat saja. Umar ibnul Khattab bin Nufail bin Adi. Jadi Umar itu dari kaum Quraisy, Bani Adi. Jadi ada Bani Hashim, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Bani Adi, dan bani-bani yang lain. Jadi orang Arab itu menjunjung tinggi suku. Orang Arab itu apa? Saya bin bapak saya, bin kakek saya, sampai nanti tinggi. Semakin dia apal nasab, berarti semakin dia dihormati itu di Arab. Nah, kalau kita mah udah sampai buyut, dia udah lupa. Iya, kalau orang Arab dijaga benar itu silsilah. Bahkan kan ada di rumahnya yang ditulis silsilah dari ini sampai kakek. Lalu para habaib itu sampai nyampe kepada silsilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang Arab. Jadi orang Arab itu memang suka mengabadikan silsilah mereka. Jadi Umar bin Khattab ini dari suku Adi. Jadi
Beliau awal datang Islam belum masuk Islam. Jadi Umar bin Khattab itu masuk Islamnya baru nanti, terakhiran, sekitar baru sudah ada 40 orangan yang masuk Islam, baru nanti Umar bin Khattab nyusul masuk Islam. Jadi Umar bin Khattab itu awal-awal datang Islam dia termasuk orang yang paling memusuhi Islam. Karena apa? Islam dianggap melecehkan. Kenapa dianggap melecehkan? Umar bin Khattab tuh perawakannya besar, tinggi, kuat, jago gulat. Orang-orang pada takut sama Umar bin Khattab itu karena dia kuat, jago gulat. Jadi kalau gulat suka menang. Nah, kayak Bagas, besar, tinggi. Nah, kalau gulat sama Pajar bisa langsung dibanting, habis di smackdown. Ya, gede, tinggi, kuat. Nah, ada gede tinggi yang lemah, tapi Umar bin Khattab gede, tinggi dan kuat. Pawakannya itu serem lah, gitu kalau kita lihat, keren. Itu Umar bin Khattab itu. Tapi rendah hati orangnya, enggak sombong. Itu sifat bawaannya, sederhana, ya. Sampai nanti dibawa, masya Allah, ketika jadi Khalifatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau Amirul Mukminin saja, beliau tetap sederhana, tidurnya di atas tikar. Kalau sekarang mah yang namanya pimpinan negara nggak mungkin mau suruh tidur di atas tikar, nggak mau suruh ngampar sama rakyatnya. Kalau Umar bin Khattab menyampur, maka musuh-musuh Islam sampai kaget. Raja Persia, Raja Romawi itu bertanya bagaimana tentang kesehariannya Umar bin Khattab ketika mengutus utusan. Itu nggak nyadar bahwa yang ngobrol dengan dia itu adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saking sederhananya beliau. Tapi tegas orangnya, ya. Nah, kebiasaan beliau itu yang masya Allah, mungkin seorang Amirul Mukminin, seorang pimpinan negara, tapi kebiasaan beliau ini suka ngejahit bajunya sendiri. Jadi bukan aib laki-laki ngejahit baju sendiri itu. Jadi kalau baju kita robek sendiri, kita jahit, itu mah aib, itu mah kerjaan istri. Bukan begitu. Karena Umar bin Khattab pun seorang pimpinan negara, itu suka ngejahit baju sendiri. Dalam menjahit itu masya Allah banyak ilmu yang kita dapatkan. Ketelitian memasukkan benang ke jarum. Bagaimana kita masukkan benang itu butuh ketelitian, kesabaran. Kalau udah sekali nggak masuk, kita nggak sabar, ini udah nggak jadi. Ini kan butuh ketelitian, butuh kesabaran, butuh keuletan dan lain sebagainya. Itu istiqomah. Baru masuk sekali, capek dan lain sebagainya. Tapi istiqomah dia sampai selesai, mengerjakan sesuatu sampai selesai. Itu salah satu ilmu yang kita dapatkan dari menjahit. Jadi Umar bin Khattab ini sering didapati beliau ini menjahit bajunya yang sobek. Bahkan satu ketika sahabat itu menemui banyak sekali, lebih dari 20 jahitan yang ada di bajunya Umar bin Khattab. Itu saking sederhananya beliau, seorang Amirul Mukminin, pimpinan tertinggi di satu negara, tapi bajunya banyak jahitannya, sederhana. Jadi tidak mau bermewah-mewah dan bermegah-megah. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau juga bersahaja, sifat yang dibawa. Suka membawa air di ember, dibawa ke dapur. Itu beliau membantu istrinya. Jadi laki-laki yang membantu istri itu tidak akan menurunkan wibawa. Misalkan istri kita lagi sibuk mengurus anak dan sebagainya, ya kita nyuci, nggak apa-apa. Itu tidak akan menurunkan wibawa kita. Kita bawa keluar, kita bantuin jemurin dan lain sebagainya, itu tidak akan menurunkan wibawa sama sekali, bahkan akan menambah wibawa kita. Wah, enggak semua soal lagi suruh ngejemurin, ntar bagaimana wibawa saya pada jatuh di jalan. Lah kagak. Ya, enggak, kita membantu istri di rumah, mengerjakan pekerjaan istri kalau istri lagi sibuk. Itu termasuk juga hal-hal yang tidak akan mempengaruhi wibawa kita, bahkan akan menambah.
Jadi kegiatan sehari-hari kita itu akan menambah wibawa kita, malahan bukan menurunkan wibawa. Kita nyapu rumah, lah enggak apa-apa. Bersihkan rumah tidak apa-apa. Membersihkan sekeliling, kalau di sini pondok tidak apa-apa. Jadi jangan gengsi melakukan kebaikan, karena itu kebaikan. Orang-orang aja melakukan kejelekan diposting di Facebook, ya kan? Di Twitter, di YouTube, kejelekan, maksiat. Mosok kita melakukan kebaikan kita malu? Mosok kita melakukan kebenaran kita canggung, ada rasa canggung dalam hati kita? Jangan begitu. Orang-orang saja ya yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka dengan pedenya mengupload agar semua orang tahu tentang kejelekan dirinya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kita yang kebaikan harus kita lawan itu keburukan dengan kebaikan yang kita lakukan. Biar dunia ini balance. Jadi biar dunia ini tidak ketimpangan, ya. Yang baik juga maju. Nah, kalau yang buruk mereka terus akan maju, kita yang baik harus maju terus. Jangan sampai kita kalah, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar permusuhan Umar bin Khattab terhadap Islam pada awal datangnya Islam, sampai beliau mau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu puncaknya itu di situ. Mana Muhammad? Mana orang yang menghina Tuhan-Tuhan kami? Kata Umar bin Khattab. Mana yang sudah mendatangkan ajaran baru? Mana yang sudah menghina adat istiadat kami? Kan orang Arab, kaum Quraisy, itu adat istiadatnya kan minum-minuman khamar, ya. Kemudian bermain dengan perempuan, itu adat mereka, sudah kebiasaan. Datang Islam melarang itu untuk kemaslahatan, maka ditentang habis-habisan oleh orang kaum kafir Quraisy, termasuk Umar bin Khattab. Mana yang mengatakan Tuhan itu satu? Berhala banyak. Lebih dari 360 berhala itu ada di Ka'bah. Yang gede-gede, ada Lata, ada Hubal, ada Manat, ada Uzza. Itu gede-gede berhala-berhala patung yang disembah, dan orang-orang itu mempersembahkan kalau mereka ada hajat, mereka punya hajat, kemudian terkabul hajatnya, mereka punya nazar, biasanya menyembelih hewan itu di depan patung. Itu orang-orang Arab kafir Quraisy zaman itu. Jadi Ka'bah itu di sekelilingnya itu banyak sekali patung-patung berhala yang disembah oleh orang, yang orang juga berkorban di situ. Orang kalau punya nazar menyembelih apa yang dinazarkan dari korban yang dia nazarkan itu di situ, di depan situ. Nah, datang Islam melarang seperti itu karena itu niatnya tidak murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab marah. Yang pada akhirnya beliau berangkat dari rumah. Puncak kemarahan Umar bin Khattab ini, berangkat dari rumah menuju rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya Arqam, Baitul Arqam. Bawa pedang. Oh, sungguh marah itu. Mana yang namanya Muhammad akan saya bunuh, habisin dia. Marah dari rumah. Jalan. Bagaimana orang marah? Sampai di pertengahan jalan dia bertemu dengan seseorang. Lah ngapain kamu jauh-jauh? Orang ini akan menyelamatkan jiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain kamu jauh-jauh ke Nabi? Ngapain kamu jauh-jauh ke Muhammad? No, adik kamu sama keluarganya udah masuk Islam. Datang aja ke sono. Beloklah Umar bin Khattab yang tadinya mau membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diurungkan niatnya, saya habisin dulu, saya marah-marahin dulu keluarga saya. Adiknya Fatimah bintu Khattab. Akhirnya dia berangkat belok ke rumahnya adiknya, yaitu Fatimah binti Khattab. Adiknya namanya Fatimah binti Khattab. Sampai di sana, Masya Allah, dia dengan Said bin Zaid lagi belajar Al-Quran.
Itu adiknya Umar bin Khattab itu, Fatimah bintu Khattab. Umar datang dengan marah. Loh, tadi marah. Saya mau bunuh Muhammad, ternyata keluarga saya sudah masuk Islam. Ternyata orang terdekat yang ada di keluarga saya sudah menghina Tuhan saya juga, sudah tidak menerima ajaran nenek moyang saya juga. Saya datang ini. Ini datang dia ke rumahnya. Ketika di pintu rumah, Umar bin Khattab mendengarkan adiknya sedang melantunkan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Sampai ayat-ayat selanjutnya. Itu yang didengarkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian ketok pintu nih Umar bin Khattab. Tok 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 tok. Buka pintunya. Masih marah. Dibukakan lembaran-lembaran Quran yang tadi dibaca, disimpan, ditaruh di belakang sama adiknya. Sampai ke dalam, Umar masuk karena dia mendengar apa yang tadi dibaca. Langsung Umar berantem dengan suaminya. Ketika itu dipisahlah sama adiknya Fatimah bintu Khattab. Ketika dipisah, berantem itu. Ketika dipisah, saking emosinya Umar bin Khattab, adiknya ditampar ceplak sampai berdarah adiknya. Jadi Fatimah bintu Khattab ditampar sama Umar bin Khattab sampai keluar darah. Berarti kan keras. Saya aja kalau nempeleng santri nggak sampai keluar darah, itu udah kesakitan. Nah itu Umar bin Khattab. Enggak, kalau kita mah suaranya yang kenceng, tapi enggak sakit gitu ya. Ada caranya. Ya, itu Umar bin Khattab memukul, menampar adiknya saking kencengnya. Tangannya kan orang Arab, Umar bin Khattab gede. Kalau tangan kita boleh segini doang. Orang Arab 3 kali lipat kita. Sampai berdarah. Tapi ketika itu luluh hatinya Umar bin Khattab melihat kesedihan dan mengingat apa yang dibaca oleh adiknya. Akhirnya dia meminta kepada adiknya, Mana yang kamu baca tadi? Mana lembaran-lembaran yang kamu baca tadi? Saya pengen melihat dan mendengarkannya, membacanya. Hanya dikasih sama adiknya, dibacalah sama Umar bin Khattab. Isinya ternyata Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Umar orang Arab, jadi paham artinya. Toha hanya Allah yang paham apa makna. Mal murad bimaknahu. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu agar kalian berada dalam keadaan yang sulit. Jadi Al-Quran itu diturunkan tidak untuk menyusahkan kalian. Mulai bergetar hatinya Umar bin Khattab. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi Al-Quran datang sebagai pengingat orang-orang yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu, Masya Allah, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran itu datang sebagai pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan Al-Quran itu dari siapa? Zat yang menciptakan al-ard, zat yang menciptakan bumi ini, zat yang menciptakan langit yang tidak mempunyai tiang. Langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-7 yang kokoh, kuat, berdiri, tidak roboh dan tidak ada tiangnya. Itu langit. Wah, luar biasa. Umar memahami ayat-ayat ini yang dia baca itu luar biasa.
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Siapa zat itu? Ar-Rahman, yang maha pengasih. 'Alal 'arsy istawa, yang mana beristiwa di arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terketuk hati nurani, pintu hati nurani, pintu kolbunya Umar bin Khattab dengan membaca Al-Quran. Akhirnya ia urungkan apa yang menjadi tujuan pertama untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antarkan aku sekarang ke Muhammad. Orang pada takut semua karena tidak menyebutkan apa yang menjadi alasan apa dia suruh mengantarkan kepada Nabi Muhammad, dan dia membawa pedang. Diantarlah ke rumah. Waktu itu ada di Baitul Arqam. Diantarkan. Di dalam sudah ada para sahabat, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, Hamzah itu orangnya gede, keker. Umar bin Khattab datang. Waduh, mau ketemu berapa perkara ini. Orang kuat datang. Siap, semuanya disiapkan sahabat yang ada di rumah. Siap. Kalau Umar macam-macam, kita hunus pedang, kita bunuh Umar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketok pintu Umar, tok. Dibukakan oleh Hamzah, tapi dibukakan dia langsung disergap oleh Hamzah. Biar apa? Biar dia tidak membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Umar mengutarakan apa yang dia inginkan. Mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang dia baca tadi? Akhirnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umur 27 tahun waktu itu, Umar bin Khattab mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, memeluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luluh hatinya, lembut hatinya, yang tadinya keras, yang tadinya marah karena Al-Qur'an, dia dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipeluklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itulah Umar bin Khattab mengikrarkan keislaman dia di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bergembira semua orang Islam. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan dua orang." Salah satu dari dua orang. Yang satu Abu Lahab atau Umar bin Khattab. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih memilih Umar bin Khattab untuk memperkuat barisan Islam. Sejak itulah dakwah terang-terangan, sejak itulah Islam tersebar yang tiada takut kembali kepada kaum kafir Quraisy. Setelah mengikrarkan keislaman, bersyahadat, Umar bin Khattab mendatangi ketua-ketua suku yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Ketok pintunya. Afata'lamu anni aslamtu? Kata Umar bin Khattab, sekarang kamu harus tahu bahwa sekarang saya masuk Islam. Kalau dulu kan orang masuk Islam takut disiksa, takut dibunuh. Itu orang masuk Islam dulu sebelum Umar bin Khattab. Tapi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, dia ketuk pintu kepala-kepala suku. Nih, saya udah masuk Islam. Mau apa kamu? Awas, jangan ganggu dakwah Islam. Datangi ke pemimpin-pemimpin yang ada, kubarok, orang-orang besar yang ada di Mekah waktu itu. Nah, dari situlah Islam bersinar terang. Dari situlah kekuatan Islam bertambah dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah, beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti banyak peperangan dan sebagainya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa hati Umar pertama kali dilembutkan oleh Al-Quran. Ada juga peristiwa, Masya Allah, itulah para sahabat. Karena mereka bersahabat dengan Quran, jadi apapun kata Quran langsung tunduk. Ketika itu, singkat cerita saja ya tentang Umar bin Khattab, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, wafat. Apa kata Umar? Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad meninggal?
akan saya penggal kepalanya, akan saya bunuh dia. Bawa pedang itu. Karena Umar tidak menyaksikan meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia mendatangi rumah. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW meninggal, sini maju, saya bunuh. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya Umar bin Khattab. Tidak ada orang yang berani karena dia membawa pedang. Akhirnya datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mengatakan ayat Al-Quran bahwasanya yang artinya tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rasul, kecuali rasul. Qad khalat min qablihi rusul, seperti rasul-rasul yang sebelumnya. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Nabi Muhammad itu meninggal, kalian akan kembali lagi kepada kebiasaan yang zaman dahulu? Masya Allah, saking Umar bin Khattab itu dari rumahnya udah saking marahnya yang mengatakan Nabi itu meninggalkan dia bunuh. Tapi ketika itu mendengar apa yang disampaikan, ayat yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, langsung luluh hatinya Umar bin Khattab. Ketika itu juga dia menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW juga manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi Rasul. Akhirnya luluhlah hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepeninggalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sepeninggalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dengan segudang kebaikan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, tibalah saatnya dia memimpin umat Islam. Jadi setelah meninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepemimpinan Islam ini dilanjutkan oleh sahabat mulia yang kemarin kita sudah bahas bagaimana kemuliaannya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah beliau meninggal, kepemimpinan umat Islam diteruskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia memimpin dengan sangat, masya Allah, futuhat Islamiyah, kemenangan-kemenangan Islam pada zaman itu mencapai Persia dan Romawi ketika zamannya Umar bin Khattab. Dia mempunyai wibawa yang sangat tinggi sekali. Karena apa? Dia paling takut kepada Allah. Tadi mungkin beliau ingat dengan apa yang dibaca dan didengar pertama kali, illa tadhkiratan liman yakhsha. Akhirnya saking takutnya kepada Allah, semua orang segan karena kewibawaan Umar bin Khattab. Bahkan setan pun, setan, jin, demit itu takut dengan yang namanya Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab dikisahkan dalam sirah, kalau Umar bin Khattab melewati satu jalan, kemudian di depan sono ada jin atau setan, itu setan mending minggir daripada ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang membuat dia ditakuti setan, ditakuti jin, ditakuti itu? Karena ketakutannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita takut kepada Allah, jadikan kunci. Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita akan diangkat wibawa martabat kita, dan semakin orang-orang akan segan kepada kita. Kita ditakuti orang, ditakuti jin, ditakuti setan, karena takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita bertambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah semakin orang akan segan, semakin orang musuh-musuh Allah akan semakin takut kepada kita. Jadi yang penting kita benahi diri. Semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan takut kepada kita, termasuk jin, setan, dedemit, dan lain sebagainya. Ada kisah yang sangat menarik tentang Umar bin Khattab dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jadi satu ketika
Islam sudah nyampe ke Mesir, Afrika. Jadi Arab itu kan ada di Asia ya, Asia. Dakwah Islam ini sudah sampai Afrika, yaitu Mesir. Panglimanya waktu itu yang menaklukkan Mesir adalah Amr bin As, maka dijadikan gubernur sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Mesir itu sumber kehidupan pengairan itu dari Sungai Nil. Ya, sekarang kita lihat dah, mungkin mahasiswa Kairo, Al-Azhar atau Universitas Qohirah. Nah, itu mungkin mereka menyadari bahwa sumber penghidupan air yang ada di Mesir itu karena ya Sungai Nil. Kalau nggak ada Sungai Nil ya semua kekeringan, kemudian paceklik. Nah, begitu juga yang terjadi ketika zamannya Amr bin As menjadi gubernur. Jadi kejelekan orang Mesir waktu itu, setiap tanggal 12 bulan itu, 1 tahun itu ada pengorbanan. Jadi ada satu perawan yang disembelih, dibunuh, dipersembahkan, dikanyutin ke Sungai Nil. Kalau ritual itu nggak dijalanin, Sungai Nil berhenti, nggak ngalir lagi, itu mata airnya berhenti. Jadi begitu lah, susah ini sumber penghidupan, ya air satu-satunya sumber lah, yang lain tandus. Lah Mesir kan begitu, gurun, pasir, nggak ada mata air selain di Nil itu yang besar. Dan itulah menjadi sumber kehidupan yang mengairi sawah, yang buat air minum, yang buat MCK sehari-hari, ya itu sebagian besar ya dari Nil. Ya hampir 99% ya kebutuhan air orang Mesir itu adalah dari Sungai Nil. Nah, waktu itu mati pet karena Amr bin As dia menilai bahwa tradisi ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini udah kemusyrikan. Karena apa? Ternyata yang menunggui mata air Sungai Nil itu adalah jin yang kuat perkasa. Dan jin itu meminta setiap tahun harus ada pengorbanan, harus ada tumbal kalau bahasa kita mah. Kalau nggak ada tumbal, nanti Sungai Nil ini nggak akan ngalir. Nah, karena Islam datang ke sana membawa panji-panji tauhid, mengajarkan tauhid, akhirnya pelan-pelan akan menghapus kebudayaan dan tradisi orang masyarakat setempat yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, tidak sesuai dengan akidah Islamiyah yang diajarkan oleh Al-Islam. Akhirnya di stop itu pengorbanan atau penumbalan itu perempuan. Jadi harus perawan yang dibunuh, kemudian dikanyutkan itu di Sungai Nil. Akhirnya di stop, mati. Itu Sungai Nil tidak bisa tidak mau lagi mengalirkan mata airnya, mengaliri daerah Mesir. Akhirnya bingung Amr bin As. Kalau zaman sekarang mah ngeren, udah diundang siapa? Ki Joko Bodo. Bagaimana ini? Atau diundang dukun terkenal, bisa Mbak Yu. Diundang lagi dukun yang terkenal. Kalau zaman sekarang mah begitu. Tapi karena Amr bin As ini punya pimpinan di sono Madinah Al-Munawwarah yang namanya Umar bin Khattab, akhirnya berkirim surat Amr bin As. Waduh, berbulan-bulan itu Mesir paceklik, pusing sudah bagaimana cara solusinya untuk mengalirkan air lagi itu Sungai Nil itu. Karena sawah pada mati, puso semua. Ya, orang-orang susah minumnya, susah mandinya dan sebagainya. Wah, kalau kita nggak punya air, kemarin baru setelah banjir kering sedikit udah pada kelimpungan nyari air buat nanam nandur lagi. Ya kan? Itu baru beberapa hari, itu ada sebulanan lebih. Pusing pada semuanya. Hanya berkirim surat Amr bin As. Ini yang menjadi kehebatan dan wibawa Umar bin Khattab itu. Berkirim surat kepada Amirul Mukminin yang ada di Madinah Al-Munawwarah, ditulis surat. Dalam suratnya itu disebutkan bahwasanya kebiasaan orang Mesir seperti ini dan saya sebagai gubernur
mulai saya jadi gubernur, mulai saya masuk ke Mesir, saya larang itu tradisi. Ternyata dilarang tradisi itu menyebabkan air itu tidak mengalir. Kalau orang sekarang mah coba panggil ahli-ahli irigasi. Coba panggil insinyur. Kalau orang sekarang begitu. Tapi ya namanya Umar, sahabat hebat. Apa yang beliau lakukan? Di luar nalar kita. Tapi ya itu karomahnya Umar bin Khattab. Beliau nulis surat. Jadi bukan beliau mau ngambil ahli-ahli, beliau nulis surat doang. Sampaikan surat ini kepada Amr bin As. Kalau sudah sampai surat ini kepada Amr bin As, minta dia untuk melemparkan surat ini kepada Sungai Nil. Gila apa orang ini? Saya minta solusi malah dikasih surat. Orang mah apa, panggil apa, insinyur apa tuh, ahli air. Ya, lulusan mana, ITB kalau di kita mah. Atau lulusan mana, UGM atau mana, ahli teknik dan lain sebagainya mungkin. Wah, menciptakan alat atau apa. Ini orang gila ya, dan kalau pikiran orang sekarang mah begitu. Nah, saya minta solusi, air nggak ngalir malah dikasih surat. Ya sudahlah. Karena ketaatan dia kepada Amirul Mukminin, dibawa itu surat disampaikan kepada, setelah sampai Mesir disampaikan kepada Amr bin As, Amir Al-Misra. Disampaikan, kemudian dibaca oleh Amr bin As. Kemudian kalau bahasa kita dianungin, dilempar itu surat kepada Sungai Nil. Setelah dikumpulkan orang-orang menyaksikan bahwasanya solusi dari Amirul Mukminin adalah dengan surat ini yang harus saya lemparkan ke Sungai Nil. Dilempar itu surat, dilempar ke Sungai Nil, sampai jatuh ke bawah. Mata air yang tadinya tertutup rapet, gak ada air satu tetes pun, mengalir sederas-derasnya, memenuhi Sungai Nil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya mengalir lagi Sungai Nil. Apa isi suratnya itu? Coba. Kalau sekarang mah surat keputusan Menteri PUPR. Apalagi dah. Nah, itu surat Amirul Mukminin. Apa sih isinya? Apa isinya? Kita baca coba isinya. Min Abdillah, dari hamba Allah Umar, Amir al-Mu'minin, Amirul Mu'minin, Amirul Mu'minin. Jadi dari Umar Amirul Mu'minin, amirnya orang-orang mukmin, ilan Nil ahli Misra, kepada Nil yang mengalir untuk orang-orang Mesir. Masya Allah. Jadi surat itu ditujukan kepada Nil dari Umar bin Khattab. Amma ba'du. Apa isinya? Fa in kunta innama tajri min kibalika wa min amrika fala tajri. Wahai Sungai Nil, kata Umar bin Khattab, kalau kamu mengalir dengan kemauan kamu, kalau kamu mengalir itu karena kekuatan kamu dan keinginan kamu, maka janganlah kamu mengalir Sungai Nil, kata Umar bin Khattab dalam suratnya ini. Fala hajata lana bika, kita nggak butuh kamu kalau kamu mengalir karena diri kamu dan karena kuasa kamu, karena kekuatan kamu. Kami nggak butuh yang namanya Sungai Nil, kata Umar bin Khattab keras. Wa in kunta innama tajri min amrillahil wahidil qahar wa huwal ladzi yujrika fanas'alullaha ta'ala an yujrika. Kalau kamu mengalir itu karena Allah yang Maha Esa, yang Maha Memaksa, yang membikin kamu bisa mengalir, maka kami minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengalirkan kamu. Seketika itu juga Sungai Nil mengalir, karena Sungai Nil mengalir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kekuatan jin, bukan karena kekuatan setan, tapi sungai mengalir karena kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada titik itu Umar bin Khattab.
Nah, kita keyakinan kita kepada Allah sampai titik mana? Apakah kita sedih dengan urusan dunia kita? Kita punya Allah, tenang. Jadi penyelesaian segala masalah itu adalah ujungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu makna takwa. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, akan dijadikan baginya makhraja. Apa itu makhraja? Solution of the life, solusi hidup itu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita pikirkan out of the mind, di luar dari pikiran kita. Lawang air gak bisa mengalir, mata airnya mati, kok dikirimin surat? Tapi suratnya ditulis dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalir. Itulah ketakwaan. Ketakwaan itu akan menjadikan solusi dari segala permasalahan kita. Kalau kita ada masalah dalam kehidupan dunia ini, bertakwa kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta kepada Allah dengan kesabaran dan sholat yang kita dawamkan terus. Insya Allah Allah akan kasih solusi, dan solusi itu terbaik untuk kita, masalah kita, permasalahan dunia dan akhirat kita. Itulah ketakwaan Umar bin Khattab. Sungai nggak mengalir aja ditulis surat dengan ketakwaan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kamu mengalir, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Memaksa, itu yang membuat kamu mengalir, maka mengalirlah. Maka kami meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengalirkan sungai ini. Akhirnya mengalir sungai itu. Surat doang, sepucuk surat. Maka terkenal itu cerita itu, sepucuk surat yang ditulis Umar bin Khattab untuk sungai ini. Ada yang lebih hebat lagi. Emang Umar bin Khattab ini terkenal dengan khalifah Rasul SAW yang ilham dan karomahnya tinggi. Karena apa? Ketakwaan dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika Umar bin Khattab mengirim pasukan ke satu tempat di kerajaan Persia. Jadi Umar bin Khattab sudah mengirim surat Persia untuk bertakwa kepada Allah, untuk masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam ya jadi kafir dhimmi, yang keamanannya dijaga oleh umat Islam. Tapi menolak, akhirnya dikirimlah pasukan. Nah, pimpinannya, jenderalnya itu Syariah. Ketika sampai sana, Masya Allah, jumlah pasukan Persia itu lebih besar, 10 kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Perang berkecamuk lama. Umar bin Khattab berada di Madinah Al-Munawwarah, memimpin kaum muslimin yang ada di situ. Umat Islam, pasukan Syariah ini terdesak di dalam peperangan. Sudah mau kalah, sedikit lagi kalah sama tentara Persia. Umar bin Khattab ketika itu naik mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Umar bin Khattab naik mimbar. Beliau berpidato. Persia itu Iran. Ya, kalau sekarang ini daerah Iran. Antara Makkah Al-Mukarramah ke Iran itu berapa ribu kilometer jaraknya? Ribuan kilometer dari Makkah atau Madinah, ya, dari Madinah ke Palestina, Makkah, Madinah, Palestina aja, dari Makkah ke Palestina aja 3000 kilometeran. Wah, itu lebih dari itu. Naik mimbar Umar bin Khattab, apa beliau berpidato? Sariyatul Jabal. Syariah naik, kalian naik ke gunung. Itu di Madinah itu, bapak-bapak sekalian, santri. Itu Umar bin Khattab di Madinah, Syariah di sono, di Iran. Naik kamu dan pasukan kamu ilal jabal, ke gunung, naik ke gunung. Nah, itu
Allahu Akbar, Sariyah itu mendengar suara Umar bin Khattab suruh naik ke gunung. Coba bayangkan, jarak ribuan kilometer didengar oleh panglima perang Islam waktu itu Sariyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umar bin Khattab lagi khutbah di atas mimbar di Madinah Al-Munawwarah. Umar bin Khattab saking takutnya ke Allah, suaranya aja kalau sekarang mau pakai HP. Ya, begini, kalau nggak pakai drone. Lah itu nggak ada HP-nya, nggak ada drone-nya, sinyal belum ketemu zaman itu mah. Ya belum ada 3G, 4G, 5G sekarang belum ketemu. Tapi sinyal Umar, suara Umar sudah terdengar dengan jarak ribuan kilometer. Itulah salah satu karomah dari Umar bin Khattab. Ada lagi cerita bagaimana tentang sendalnya Umar bin Khattab bisa mengusir jin, orang yang kesurupan. Nih, kalau kamu nggak keluar nih, sendalnya Umar bin Khattab udah lari ke birit-birit, sendalnya doang. Kalau kita datang ayat kursi kamu pasian saya. Itu Umar bin Khattab, saking beliau takwanya kepada Allah, saking beliau takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak ini pembahasan tentang Umar ini. 2 hari ini nggak peren kalau kita mau bahas mah. Karena banyak sekali awaliyat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Termasuk nanti Umar bin Khattab itu yang pertama kali dawana dawawin. Ya, membentuk susunan parlemen. Nah, kalau di kita mah itu Umar bin Khattab mengadakan Baitul Malil Muslimin. Ada Baitul Mal untuk orang-orang Islam, tempat pengumpulan harta yang mana hartanya itu nanti dibagikan kepada 8 asnaf yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Umar bin Khattab. Termasuk kita sekarang menikmati ada Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, takwimul hijri, kalender hijriyah. Itu yang menentukan awal adalah Umar bin Khattab, dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Itu Umar bin Khattab, itu jasanya sampai sekarang. Maka sudah benar kalau kebaikannya nggak bisa ditulis. Itu Umar bin Khattab. Awaluman asabil lail, itu Umar bin Khattab. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang pimpinan negara, presiden itu setiap malam keliling rakyatnya, asabil lail, keliling rakyatnya, dipastikan rakyat saya makan nggak hari ini, dipastikan rakyat saya aman nggak hari ini, dipastikan rakyat saya hari ini sejahtera nggak. Itu Umar bin Khattab. Sampai pada akhirnya nanti ketemu dengan seseorang yang punya anak, itu cerita yang sudah mungkin masyhur kita dengar, bahwasanya Umar bin Khattab malam-malam beliau sedang keliling gulis malam, kemudian bertemu dengan seorang ibu dan anaknya yang sedang nangis, ya, nangis dari pagi sampai malam, sedang masak air dalamnya batu karena nggak punya gandum, karena nggak punya kalau sekarang beras untuk makan anak-anaknya itu. Asal nangis, capek, tidur, bangun lagi mau makan, nangis lagi, entar belum mateng sampai malam. Datangi oleh Umar bin Khattab. Kata dia, saya punya pimpinan zolim, saya nggak makan. Nah sekarang kita, Masya Allah, kalau kita ini berapa orang yang nggak makan di Indonesia ini, berapa orang yang tidak sederhana tidak sejahtera di Indonesia ini. Ini tugas kewajiban pemerintah mensejahterakan warganya. Umar bin Khattab satu orang saja yang mengeluh, langsung beliau sendiri yang bawa itu gandum, dipikul sendiri, mau dipikul sama asistennya. Kalau sekarang tidak boleh, ini adalah tanggung jawab saya. Apakah kamu mau nanti memikul beban saya di akhirat? Kata Umar bin Khattab, ini tanggung jawab, maka saya pikul sendiri, bawa itu gandum itu sendiri, dimasakin sampai matang, disuapin ke anak-anaknya. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Dan banyak lagi kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak-bapak, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kebaikan-kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekarang kita sedikit banyak tahu bagaimana kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Maka mari kita teladani ketakwaan, takutnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengantarkan dia kepada banyak karomah yang dia punya. Dia bisa ngobrol dengan, waktu itu beliau melewati makam orang muslim, pemakaman orang muslim. Dia diberikan ilham oleh Allah bisa berbicara dengan orang yang sudah mati, para ahli kubur. Jadi, fulan, istri kamu sudah nikah lagi, fulan, anak kamu begini, fulan anak kamu begini, fulan anak kamu begini. Bisa begitu itu Umar bin Khattab, karena karomah beliau, karena ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Nah, garis bawahi. Karomatu al-uliya, karomah seorang wali Allah itu didapatkan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan percaya kalau ada orang mengaku wali, nggak pernah sholat, punya karomah. Jangan percaya, tinggalkan. Jangan percaya orang yang bisa terbang, orang yang bisa menghilang dari satu tempat ke tempat lain, itu berbicara inilah adalah karomah. Tapi dianya enggak sholat, tapi dianya enggak takut sama Allah, tapi dia tidak melakukan syariat dengan baik, tidak melaksanakan ajaran agama Islam dengan baik, maka tinggalkan orang ini. Dia adalah orang yang belajar dan mengamalkan ilmu sihir, bukan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Karomah itu tidak bisa dipelajari, tapi karomah itu didapatkan karena ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pengen menjadi wali-wali Allah, kalau kita pengen ada karomah dari Allah, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita bertakwa, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin pertolongan Allah itu insya Allah akan datang kepada kita. Kan ayatnya begitu, in tansurullah yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu, dan Allah akan kukuhkan, perkuat, akan teguhkan kedudukan kamu. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita pelajari dari Umar, bahwa salah satunya karomatul aulia itu didapatkan karena ketakutannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi, kemarin kita sudah bahas tentang sedekah Umar bin Khattab, tentang sholat malamnya Umar bin Khattab, tahajudnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, tentang puasanya Umar bin Khattab. Udah, beliau mah orang-orang yang paling terdepan dalam amalan dan syariat Islam. Abu Bakar, Umar, nanti diteruskan dengan Utsman, diteruskan dengan Ali karamallahu wajah, dan diteruskan oleh para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita bahas pada hari ini, menyelesaikan makalah yang keempat. Yang kemarin kita bahas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Hari ini kita sedikit saja, belum semua kita bahas tentang kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab. Ya, bapak-bapak, anak santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kebaikan Umar tidak bisa ditulis, sedangkan kebaikan Abu Bakar As-Siddiq, kebaikan Umar adalah sebagian dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq, maka mari kita berintrospeksi diri. Kebaikan saya ini seperti apa? Kebaikan yang sudah saya kerjakan itu kalau dibanding dengan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq itu sejauh apa? Sejauh mana? Apa yang harus saya kejar? Sholatnya kah? Puasanya kah? Sedekahnya kah? Iman dan kekuatan istiqomahnya kah? Atau apanya? Mari. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya orang itu yang selalu bermawas diri, bermuhasabah. Tuba, kata Rasulullah SAW, tuba liman syaghalahu aibuhu an ulubin nas. Beruntunglah orang yang disibukkan dengan aib diri sendiri daripada menyibukkan diri sendiri dengan aib orang lain. Itu orang yang beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu suratul Hasyr itu ya.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat, pelajari apa yang engkau lakukan kemarin untuk introspeksi dan lebih baik pada hari yang akan datang. Maka mari kita berkaca dari dua sahabat hebat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Kita berkaca seberapa banyak, seberapa besar, seberapa agung sifat-sifat mereka, amal-amal perbuatan mereka, kesolehan mereka yang harus kita tiru dan harus kita contoh agar kita nanti bisa dikumpulkan dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit kisah tentang kebaikan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma menjadi teladan bagi kita semuanya, sehingga kita bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh mereka berdua. Mudah-mudahan Allah juga memberikan taufik kepada kita untuk selalu mencontoh kebaikan dari para orang-orang yang telah mendahului kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya sekian saja apa yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat buat pribadi saya sendiri dan buat para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saja yang perlu saya sampaikan. Kita tutup majelis ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sarapan. Ini kita Ramadan jalan apa